Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Amiratun Naila dengan 3 digit NIM terakhir 016. Nah, saya dari PM 2024C kelasnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang materi atau bab geometri transformasi dengan membahas subbab fungsi. Next. Sebelum membahas ke materi fungsinya, mungkin kita bahas tentang relasi dulu ya. Nah, relasi itu apa sih? Relasi itu seperti himpunan A ke himpunan B itu kayak memiliki aturan yang memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi, relasi itu intinya memiliki aturan yang memetakan dari setiap anggota himpunan A-nya ke anggota himpunan B-nya gitu. Jadi memasangkan himpunan A ke himpunan B. Nah, lalu fungsi itu apa sih? Nah, kita akan bahas setelah ini. Oke, next. Oke. Nah, dari buku Geometri Prof. Mega, ini di sini terdapat definisi 1.5. Nah, berbunyi seperti ini. Diberikan dua himpunan A dan B yang tidak kosong. Suatu fungsi dari A dan B itu bisa ditulis atau dinotasikan seperti ini. Seperti ini. Ini dibacanya F memetakan A ke dalam B. Nah, ini didefinisikan sebagai suatu aturan yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, itu tadi definisi dari fungsi ya. Nah, di sini A itu bisa disebut sebagai domain dan B itu bisa disebut sebagai kodomain. Sedangkan fx-nya sendiri itu disebut sebagai range. Nah, jika F menyatakan pemasangan ini, maksudnya himpunan bagian dari A cross B. Nah, maka dapat dituliskan F adalah fungsi dari A ke dalam B. Nah, anggota B ini menjadi pasangan A oleh F yang dinyatakan sebagai B sama dengan F dari A. Yang berarti A dan B itu anggota dari F. Tuh. Nah, dari himpunan A tadi sudah disebutkan bahwa bisa disebut domain dan B-nya kodomain. Nah, di sini jelaskan lagi mungkin nama lainnya gitu ya bahasanya. Nah, himpunan A ini tadi disebut domain, juga bisa kayak daerah asal dari fungsi F atau disingkatnya bisa dom F atau df. Dan B-nya itu tadi kodomain, dan nama lainnya bisa pakai daerah kawan dari F atau ZF atau JF gitu. Nah, contohnya mungkin bisa jika A itu anggota himpunan A, maka anggota himpunan B yang menjadi pasangan A disebut image bayangan. Image dari A itu oleh F. Dan dinyatakan dengan B sama dengan F dari A. Nah, sedangkan himpunan semua anggota B yang menjadi pasangan dari A itu disebut range atau daerah hasilnya dari fungsi F. Nah, itu bisa disebut dengan ran F atau F himpunannya gitu. Himpunan A ini tadi. Nah, selanjutnya fungsi F dari A ke B itu juga bisa disebut pemetaan dari A ke B. Sehingga notasinya itu menjadi seperti ini. Nah, cara membacanya itu F itu memetakan A ke B. Terus juga bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, jika domain dan kodomain dari fungsi F itu adalah himpunan A, maka dapat dikatakan F adalah fungsi pada
himpunan A dan F juga disebut operator atau transformator dari himpunan A. Begitu. Next. Nah, di sini juga ada definisi fungsi yang sama. Fungsi yang sama itu seperti apa sih? Nah, ini ada definisi 1.6 yang berbunyi, jika F dan G adalah fungsi yang didefinisikan pada domain D, maka fungsi F dan G dikatakan sama, atau bisa ditulis F sama dengan G gitu ya. Nah, jika dan hanya jika FA sama dengan GA untuk setiap A itu elemen dari D-nya, domain D-nya. Dengan kata lain, dua fungsi yaitu F dan G tadi itu dikatakan sama jika dan hanya jika domain DF-nya itu sama dengan domain DG-nya. Dan Fx itu sama dengan Gx untuk semua X dalam anggota domain yang bersangkutan. Jadi, semua anggota X ini dalam satu anggota yang sama, dalam satu domain yang sama, anggota domain yang sama. Next. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam dari fungsi. Nah, yang pertama ada fungsi onto. Nah, fungsi onto ini biasanya teman-teman mungkin ngehnya itu yang sering didengar itu fungsi surjektif. Nah, onto sama surjektif itu nama lain gitulah. Nah, di sini ada definisi 1.7 yang berbunyi, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi onto jika dan hanya jika range F sama dengan himpunan B atau F himpunan A itu sama dengan B. Selanjutnya kita ke contoh dari fungsi onto ya. Nah, di sini ditentukan A itu yang memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang B itu anggotanya 5, 6, 7. Lalu didefinisikan fungsinya itu sebagai berikut. Nah, sebagai F1 sama dengan 5, F2 sama dengan 7, F3 sama dengan 5, F4 sama dengan 6. Apakah F itu merupakan fungsi onto? Itu ya. Nah, sebentar. Nah, tadi fungsi onto itu definisinya jika dan hanya jika range F itu sama dengan B atau F A-nya itu sama dengan B. Itu ya. Nah, berarti karena di sini A itu 1, 2, 3, 4. Lalu yang B 5, 6, 7. Nah, fungsi onto itu jika semua anggota B-nya itu punya pasangan dari anggota A. Nah, kita fungsikan ya, kita pasangkan yang diketahui tadi. F1 ke 5. F1 ke 5. F2-nya 7. 27. F3-nya 5. Lalu F4-nya 6. F4, 6. Nah, di sini kan himpunan B-nya, anggota dari BB-nya ini 5, 6, 7 itu kan memiliki pasangan dari himpunan A, yaitu anggota A ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, maka fungsi F ini merupakan fungsi onto. Begitu. Kita lihat ya. Nah,
Karena untuk setiap anggota himpunan A itu berlaku FA sama dengan B, maka fungsi F itu merupakan fungsi onto. Oke, lanjut ke jenis yang kedua, yaitu fungsi satu-satu atau biasa disebutnya itu fungsi injektif gitu ya. Nah, definisinya itu berbunyi seperti ini. Fungsi F itu disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika tidak ada anggota yang berbeda di A, di himpunan A, yang mempunyai bayangan yang sama. Simpelnya, fungsi A ke B itu fungsi satu-satu jika dan hanya jika FA-nya itu sama dengan FA aksen. Nah, maka A itu sama dengan A aksen. Kan A aksen itu bayangan dari A-nya. Nah, pernyataan ini ekuivalen dengan jika A itu tidak sama dengan A aksen. Maka bisa dijelaskan juga FA itu tidak sama dengan F aksen. FA aksen. Langsung ke contohnya. Di sini contohnya itu diberikan fungsi G. Fungsi G ini. Nah, A ke A yang didefinisikan sebagai diagram panah di bawah ini. Nah, apakah fungsi G merupakan fungsi satu-satu? Nah, kita lihat. Fungsi dari A, himpunan A dan himpunan A ini kan bayangan A ini kan bayangan dari si himpunan A ini. Nah, contohnya ini. Ini kan penyelesaiannya fungsi G itu bukan merupakan fungsi satu-satu karena GA itu sama dengan GC, yaitu B-nya. Nah, jenis fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, definisinya itu dari buku 1.9. Berbunyi fungsi F disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi onto surjektif dan fungsi satu-satu. Nah, surjektif tadi kan harus memiliki pasangan semuanya. Nah, kalau yang injektif tadi itu tidak boleh selingkuh yang kodomennya. Next. Nah, contohnya seperti ini. Ditentukan fungsi G A ke A yang didefinisikan sebagai diagram panah di bawah ini. Nah, apakah fungsi G merupakan fungsi bijektif? Nah, kita lihat. Ya, karena fungsi G merupakan fungsi surjektif, yaitu fungsi G himpunan A ke A aksennya itu memiliki pasangan semuanya dan juga merupakan injektif yang anggota A-nya berbeda, mempunyai bayangan yang berbeda. Jadi tidak ada yang selingkuh di sini, tidak ada yang double di kodomennya. Jadi fungsi G ini merupakan bijektif gitu. Oke, kita lanjut ke macam fungsi yang keempat, yaitu fungsi identitas. Ini definisinya sebagai berikut. Diberikan himpunan A itu sebagai sembarang himpunan. Fungsi F pada A itu disebut sebagai fungsi identitas jika dan hanya jika F mengawankan setiap anggota A-nya dengan dirinya sendiri. Simpelnya fungsi A ke A ini itu dirumuskan F itu sebagai fx sama dengan x gitu. Maka F itu bisa disebut fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini biasanya dinyatakan sebagai I sebagai identitas. Oke, sebagai contoh ya. Contoh. Misalkan di sini ada F2. Nah, maka kan ini fungsi A ke A.
F2 sama dengan 2. Nah, ini identitas. Terus misal F fungsi X-nya min 5, nah S-nya juga min 5. Nah, ini juga identitas. Begitu contohnya. Nah, selanjutnya jenis fungsi yang kelima yaitu fungsi konstan. Nah, definisinya sebagai berikut. Fungsi f pada himpunan A ke B disebut fungsi konstan jika dan hanya jika hanya ada satu anggota himpunan B menjadi pasangan dari setiap anggota himpunan A. Dengan kata lain atau simpelnya itu seperti fungsi dari A ke B itu konstan jika dan hanya jika range f hanya mempunyai satu anggota. Contohnya ya seperti ini. Contoh. Misalkan himpunan A-nya itu 1, 2, 3. Misalkan ini himpunan A. Nah, himpunan B-nya itu hanya memiliki satu, misalkan K. Ini aja. Nah, yang dimaksud fungsi konstan itu setiap anggota himpunan A itu memiliki pasangan ke anggota himpunan B. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi konstan. Nah, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya membahas tentang komposisi fungsi atau perkalian dari fungsi. Oke, definisinya sebagai berikut. Ditentukan f adalah fungsi dari A ke B dan G adalah fungsi dari B ke C. Maka fungsi dari A ke C itu bisa disebut dengan komposisi fungsi atau perkalian dari fungsi f dan G yang dinyatakan sebagai notasi ini. G bundaran F atau G kali F gitu ya. Nah, singkatnya, jika fungsi f itu A ke B dan fungsi G itu B ke C, maka kita dapat mendefinisikan fungsinya yaitu G bundaran F dengan A ke C gitu. Dengan G bundaran FA itu sama dengan G dikali F dari A. Nah, ini bisa diilustrasikan sebagai diagram di bawah ini ya. Di sini ada himpunan A, itu fungsi F itu himpunan A ke B dan fungsi G itu B ke C. Nah, untuk membuat langsung fungsi A ke C itu bisa menggunakan komposisi fungsi atau perkalian fungsi, yaitu menjadi G bundaran F gitu, atau G dikali dengan F-nya gitu. Nah, ini sebagai contoh. Ditentukan A ke B dan fungsi G itu B ke C, maka didefinisikan oleh diagram berikut. Nah, kita disuruh mencari G bundaran FA, G bundaran FB, dan G bundaran FC. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Kita cari G bundaran FA dulu. Berarti kan G bundaran FA itu sama dengan G dikali FA. Nah, FA ini, kan ini fungsi F. Nah, fungsi F dari A ini merujuk ke Q. Jadi FA-nya itu Q. Ya, jadi G Q. Nah, GQ ini kalau di fungsi G dikalikan lagi itu memasangkan ke W. Jadi GQ-nya itu W. Nah,
Yang kedua, coba G bundaran FB itu sama dengan, coba kita lihat. Itu sama dengan G dikali FB. Nah, FB-nya di sini itu berpasangan dengan P. Jadi FB-nya itu P. Lalu dalam fungsi G, GP ini berpasangan pada W juga. Jadi GP-nya itu juga W. Lalu yang terakhir, G bundaran FC itu sama dengan G dikali FC. Nah, FC-nya di sini itu berpasangan dengan P. Nah, GP, fungsi GP itu berpasangan dengan V. Begitu ya. Lanjut ke sifat asosiatif perkalian dari fungsi. Definisinya, jika f adalah fungsi dari A ke B, fungsi G adalah fungsi dari B ke C, dan H adalah fungsi dari C ke D. Maka notasinya itu sebagai berikut. H bundaran G bundaran F itu sama dengan H bundaran G bundaran F. Nah, sifat asosiatif ini, perkalian fungsi ini dapat ditunjukkan dengan diagram ini di bawahnya. Oke, lanjut ke inverse suatu fungsi. Ditentukan f adalah fungsi dari A ke B, himpunan A ke B. Dan B itu merupakan anggota dari himpunan B. Lalu inverse dari f yang dinyatakan dengan f biasanya dituliskan F pangkat min 1 dari B. Terdiri dari anggota-anggota himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B oleh fungsi F. Yaitu anggota A yang mempunyai bayangan dari B. Simpelnya, jika fungsi F itu A ke B, maka inverse dari F-nya itu inverse FB itu dituliskan himpunan dari A, anggota dari himpunan A, FA itu sama dengan B. Nah, perhatikan bahwa inverse dari FB itu selalu merupakan himpunan bagian A, dan simbol dari inverse F ini dapat merupakan himpunan yang mempunyai hanya satu anggota atau bahkan merupakan himpunan kosong. Oke, lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada fungsi f, ini A ke B, yang didefinisikan sebagai diagram panah ini. Ini fungsi f. Tentukan inverse dari P. Dan kemudian ada juga inverse dari Q, F inverse F dari R. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Yang pertama, inverse FP itu himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada anggota A yang dipasangkan ke B. Kita lihat, himpunan A ini itu tidak ada yang memasangkan anggotanya ke anggota BP ini. Anggota himpunan BP. Ya, yang dipasangkan ke P lah. Makanya inverse-nya himpunan kosong. Nah, yang kedua, inverse fungsi Q. Di sini inverse dari Q itu kita lihatnya balik ya, kan biasanya B ini ke Q gitu kan. Ini ke Q itu siapa aja gitu kan. Nah, kalau Q ini pasangannya itu ada B dan C. Makanya di sini tuh himpunannya itu B, C. Karena BC itu bersama-sama mempunyai pasangan Q gitu.
Nah, selanjutnya yang terakhir ini inverse FR. R. Ini himpunan A aja. Nah, tadi kan 2, sekarang kan 1. Nah, ini kenapa A? Karena hanya A aja yang pasangan dengan R. Begitu. Oke, selanjutnya fungsi inverse. Ditentukan F adalah suatu fungsi dari A ke B jika fungsi F itu A ke B itu merupakan fungsi satu-satu dan juga merupakan fungsi onto. Lalu apa yang terjadi? Nah, ternyata untuk setiap B itu anggota himpunan B dan inverse dari B itu inverse FB itu himpunan yang terdiri dari hanya satu anggota B mempunyai kawan yaitu inverse B yang tunggal di A. Nah, karena itu inverse F ini merupakan fungsi dari himpunan B ke A yang ditulis sebagai berikut. Inverse dari inverse dari fungsi ini yaitu himpunan B ke A. Dan inverse F ini merupakan fungsi inverse dari F. Jadi, inverse F dari B ke A itu merupakan fungsi inverse F. Jika dan hanya jika F itu A ke B. Merupakan fungsi satu-satu atau onto yang dibahas tadi. Begitu. Nah, di sini ada beberapa catatan. Nah, yang pertama, jika fungsi F itu memetakan A ke B, itu merupakan fungsi satu-satu dan onto, maka fungsi inverse dari F itu B itu memetakan ke A, itu ada. Nah, perkalian dari fungsi inverse dan fungsinya itu A, yaitu merupakan fungsi identitas dari A. Dan perkalian fungsi dari F dikalikan dengan inverse-nya itu sama seperti B. Nah, B ini merupakan fungsi identitas dari B sendiri. Gitu. Nah, yang kedua, ditentukan fungsi F itu memetakan A ke B dan fungsi G itu B ke A. Maka G ini adalah fungsi inverse dari F, yaitu G sama dengan inverse F. Jika yang pertama, perkalian fungsi dari G bundaran F itu A ke A adalah fungsi identitas pada A. Dan yang kedua, fungsi bundaran G itu B ke B adalah fungsi identitas pada B. Begitu. Oke, terima kasih. Materi tentang geometri transformasi subbab fungsi sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.